Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Gufron dengan NIM 233161019. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Teman-teman sudah pernah mendengar apa itu asbabun nuzul? Seperti apakah asbabun nuzul? Fungsinya itu buat apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi asbabun nuzul serta satu contoh ayat asbabun nuzul. Oke, langsung saja kita ke pengertian. Oh ya, di sini saya mengambil dari sebuah buku yang berjudul Asbabun Nuzul, Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Quran. Ini sudah 2 kali cetak. Editornya yaitu Mukhlis M. Hanafi MA, diterbitkan oleh Lajnah Bantashihah Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2017. Oke, langsung saja kita ke pengertian asbabun nuzul. Ada 2, yaitu yang pertama pengertian dari segi etimologis. Asbabun nuzul terdiri dari 2 kata, yaitu asbab dan nuzul. Untuk mengetahui maksud istilah ini perlu dikemukakan arti etimologis dari masing-masing kata asbab dan nuzul. Yaitu asbab. Asbab adalah bentuk plural dari kata sebab, yang berarti sesuatu yang menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Yang kedua yaitu nuzul. Nuzul berarti jatuh dari tempat yang tinggi. Dalam pembahasan ini, kata sebab atau asbab tergabung dengan kata nuzul sebagai sebuah istilah bagi cabang ilmu Al-Quran yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi penurunan ayat-ayat Al-Quran. Oke, yang kedua yaitu dari segi terminologis. Beberapa ulama yang memberikan pengertian asbabun nuzul, di antaranya yaitu yang pertama Jalaluddin Asyuyid, yang menyatakan bahwa asbabun nuzul ialah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Yang kedua, menurut Abdul Azim Az-Zarqani, yang menyatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat sebagai penjelas kandungan dan penjelas hukum terkait sesuatu tersebut. Pengertian serupa juga ditemukan oleh Muhammad Abu Syubah. Dan yang ketiga yaitu menurut Mana Khalil Al-Qatan, yang menyatakan bahwa asbabun nuzul yaitu sesuatu baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Terkait dengan pengertian asbabun nuzul, juga terdapat 2 catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu
sebab dan ayat muncul pada waktu dan masa yang sama. Kenapa kok bisa muncul pada waktu yang sama dan masa yang sama? Yang kedua yaitu asbabun nuzul dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk sebuah peristiwa yang mendapat penjelasan langsung terkait hukumnya. Dan yang kedua yaitu berupa pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Nabi. Oke. Itu tadi pengertian dari asbabun nuzul. Langsung saja kita ke fungsi dari asbabun nuzul. Tadi saya membaca terdapat 10 fungsi. Ya, yaitu antara lain yaitu yang pertama, fungsi asbabun nuzul yaitu membantu setiap penafsir untuk memahami kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, menjelaskan maksud ayat-ayat yang mudah disalahpahami dan rawan munculnya perselisihan pendapat. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dari perintah atau ketentuan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberi makna khusus pada konteks ayat umum. Dan yang kelima, membantah dugaan adanya pembatasan sesuatu hal atau hukum. Yang keenam, menjelaskan posisi suatu sebab nuzul sebagai variabel utama dalam memakai suatu ayat. Yang ketujuh, mengungkapkan peristiwa dan pelaku sejarah dari kalangan generasi awal Islam yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedelapan, memberi informasi sejarah atau ketentuan hukum melalui sebab nuzulnya. Yang kesembilan, memperluas cakrawala pengetahuan ilmu syariah dengan mendalami sebab-sebab kemunculan berbagai ketentuan hukum yang mencakup dalam ilmu syariah tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengetahui, meneladani, atau belajar dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu. Oke, itu tadi 10 fungsi asbabun nuzul. Sekarang satu contoh ayat yang menerangkan asbabun nuzul. Contoh ayat asbabun nuzul. Maaf. Saya tadi membaca ini pada surat Al-Baqarah pada ayat 286 4. maaf. Dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang diturunkan di Madaniyah. Ditakhrij oleh Al-Firyabi dan Ibnu Jarir dari Mujahid, ia berkata, 4 dari awal surat Al-Baqarah turun dalam perkara orang-orang mukmin. 2 ayat turun dalam perkara orang-orang kafir. Dan 13 ayat turun dalam perkara orang-orang munafik. Ini saya akan membacakan pada ayat ke-6 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andaratahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Mau kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi percuma saja. Sebab turunnya ayat tersebut.
Diriwayatkan dari Ibnu Jafir, dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir. Ayat ini turun pada orang Yahudi Madinah. Diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas berkata, dua ayat turun pada perang Al-Ahzab, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir, sehingga firman Allah, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Oke, itu tadi pengertian, fungsi, dan satu ayat tentang asbabun nuzul. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.